Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ipul Tea. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya ingin memberikan kembali inspirasi usaha. Nah, pada kesempatan kali ini inspirasi usahanya itu sangat mudah dan enak, gampang dikerjakan. Dan ini tidak memakai modal kalau boleh dibilang. Kok bisa bang nggak pakai modal? Iya, karena modalnya sudah di depan, udah diinvest duluan oleh orang tua kita. Penasaran kan? Apa itu? Ya, usahanya adalah bimbingan belajar atau boleh dibilang privat, les privat gitu kan. Nah, ini usaha ini kalau saya bilang menyenangkan ya. Karena kenapa? Kerjanya cuma 1 jam, udah gitu bisa memberikan manfaat juga ke orang-orang yang kita kasih gitu kan. Ilmu kita juga bisa tersalurkan. Perlu diketahui teman-teman, les privat ini sudah saya jalankan itu sejak saya mulai lulus kuliah. Kalau nggak salah 2002 itu saya lulus kuliah, itu saya sudah kasih les privat ya ke anak-anak. Gak usah yang level-levelnya tinggi ya, rendah-rendah aja dulu, kayak misalnya anak SD gitu kan, kelas 1 baru belajar berhitung, belajar membaca. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih. Tapi kalau untuk hari ini, sekarang ini yang pegang istri. Istri itu dia sekarang yang kasih les privat ke anak-anak. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Sebelumnya juga istri saya itu pekerja, dia bekerja di pemerintah kota. Ini dulu dia pemerintah kota Tangerang. Kan kalau kerja kan tahu sendiri, berangkat pagi jam 5, jam 8 gitu kan, pulang jam 5 sore, udah capek, belum sempet masak atau segala macem, udah capek dah, karena full kan tiap hari. Akhirnya ya dia melihat saya kok enak gitu ya. Iya kata saya, mendingan kalau kamu nggak mau ribet, nggak mau capek, udah aja ambil nih les privat, kasih anak-anak. Sehari kan cuma 1 jam, jalannya enak kan. Seminggu 3 kali, coba seminggu 3 kali kan 1 jam, cuma seminggu berapa berarti 3 jam kan. 3 jam dikali 1 bulan, berarti sebulan kan kali 4, 3 kali 4 berapa? Cuma 12 jam. Jadi waktunya luang sekali, banyak waktunya. Nah, itu macam-macam, bisa BTQ, bisa baca tulis Quran, bisa diajarin. Itu kan mudah lah, nggak sulit gitu. Nah, untuk di saya sendiri, saya nggak terima banyak-banyak, saya patok maksimal itu 10 anak. Itu kan bisa dilakukan misalnya pagi separuh atau sore separuh. Nah, jadi biar hasilnya itu maksimal, ya kan, maksimal. Karena biar bagaimanapun kita ada beban moral juga dong ke yang anak-anak yang kita didik ini. Nah, seperti itu. Dan perlu diketahui oleh teman-teman, untuk les privat ini saya dan istri itu tidak patok harga berapa enggak. Saya kasih tahu ke istri, nggak usah dipatok. Kenapa? Karena saya teringat waktu saya SMP itu saya punya teman, dia sekolah di sekolah Strada Santa Maria. Dulu saya SMP 1 Tangerang, depannya kan ada Santa Maria tuh ya. Nah, dulu tanya berapa bayarannya di situ, itu kan sekolah mahal tuh gitu. Terus dia bilang, oh kita di sini bayaran beda-beda, tergantung aja. Jadi bayarannya itu satu siswa ada yang sampai 1 juta, ada yang 5 juta kalau nggak salah dulu tuh. Paling murahnya dulu itu kalau
teman saya bilang itu ya, itu 150.000. Coba bayangin tahun 93 kalau nggak salah saya SMP itu 93 ya kan, sampai ada yang satu orang itu bayaran 1 juta 5 juta karena nggak dipatok sesuai dengan kemampuan gitu kan, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah begitupun sama, akhirnya saya coba terapkan, kita nggak ambil biayanya, nggak dipatok, maksudnya nggak dipatok, dan alhamdulillah bener, sampai akhirnya kita bebasin aja berapa dia kasih kita terima, dan justru dengan begitu bayarnya justru lebih besar gitu ya kan. Istri aja sampai ada nerima satu muridnya itu ada yang kasih 450.000 500.000 satu orang. Itu paling murah ngasih itu yang saya tahu ya itu 250.000. Coba bayangin, sama aja kan, daripada kita capek-capek kerja di mana lah yang waktunya harus full kan, lebih banyak kan kita di rumah waktunya bisa urus suami, bisa urus anak, bisa urus yang lain-lain seperti itu. Udah gitu mudah ya, nggak susah lah kalau menurut saya itu. Nah itulah makanya kita itu harus bisa menggali potensi diri kita apa gitu. Makanya ayo saya mengajak buat teman-teman yang sekarang masih belum usaha, masih belum ada pemasukan, terutama yang S1 atau yang ya sayang kan ilmunya nggak bisa dipergunakan, misalnya belum dapat kerja, ayo pusing apa gitu, ini usaha ini bisa boleh dicoba ya kan, nggak usah yang banyak-banyak dulu lah, terima dulu misalnya 1 orang, ntar bisa nambah 2 orang gitu kan. Ya kalau misalnya masih takut gitu kan belajarnya, ya coba aja diajak ponakan, misalnya yang punya ponakan gitu kan, atau adik atau saudara, ayo sini belajar sama saya. Apalagi saat sekarang ini ya pandemi, itu istri saya aja sampai kewalahan, minta terus orang, minta nggak di stop gitu, jangan, karena terlalu banyak juga nggak bagus kalau menurut saya. Kalau mau kita harus buka lagi yang lebih besar, tapi nggak, kita cuma ya sekedarnya aja lah, cukup, yang penting kita cukup udah gitu, nggak yang terlalu berlebihan kan. Kalau misalnya anaknya sedikit juga kita bisa lebih fokus ngedidik anak itu, dan orang tua mereka itu melihat kalau misalnya anaknya itu perubahannya bagus, mereka senang. Makanya dengan mereka senang tuh masih bayaran besar nggak takut mereka gitu, malah senang gitu. Karena kadang kalau boleh dilihat anak itu lebih nurut sama gurunya, sama pendidiknya dibanding sama orang tuanya. Kadang sama orang tuanya susah, sampai orang tuanya pusing mau ngajarinnya. Mungkin bisa dilihat juga teman-teman pernah ngeliat kan di sosial media apa gimana, contohnya misalnya si Mama Rafa itu kan ngajarin sampai stres gitu kan. Nah ya, tapi kalau sama guru biasanya anak itu lebih tenang, lebih adem gitu. Nah makanya kita salah satunya itu kuncinya biar bisa sukses, yaitu 1, kita harus sabar ke anak ya kan, dan kita harus bisa mengerti bagaimana ini karakter anak ini, moodnya bagaimana, lagi mood atau enggak. Kalau misalnya lagi mood enak kita, kalau lagi nggak mood jangan dipaksakan seperti itu. Nah itu makanya buat teman-teman yang masih belum mungkin ada pemasukan, belum ada penghasilan, nah, boleh dicoba nih usaha ini. Mumpung sekarang itu sedang pandemi, sedang banyak sekolah-sekolah juga belum bisa aktivitasnya maksimal, masih banyak belajar di rumah ya kan. Nah, banyak orang-orang tua itu yang butuh bantuan untuk les privat ini. Nah bisa dicoba tuh buat teman-teman yang belum, dan insya Allah hasilnya cukup lah insya Allah ya kan, daripada kita diem aja nggak menghasilkan apa-apa kan. Nah ilmu yang kita punya bisa digunakan, itu sudah orang tua kita udah invest, itu udah dari lama, makanya lebih baik kita pergunakan. Karena
Dengan begitu kan ilmu kita jadi berguna, dan alhamdulillah kan bisa ada timbal baliknya seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini tentang inspirasi usaha tanpa modal, yaitu dengan memberikan les privat. Ayo dicoba, jangan takut atau ragu gimana, biasa aja kok, gampang itu. Nanti setelah dicoba pasti ketagihan. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.